Bersiaplah untuk perjalanan yang menakjubkan melalui keajaiban Neptunus. Ketika wahana Voyager 2 yang terkenal mencapai Neptunus pada tahun 89, wahana ini menemukan beberapa kejutan yang luar biasa. Bayangkan 6 bulan baru, cincin yang memukau, dan 2 badai liar yang bisa membuat bulu kudukmu berdiri. Badai ini bukanlah badai biasa, badai ini berputar-putar berlawanan arah jarum jam di belahan selatan Neptunus dan melaju dengan kecepatan yang luar biasa, yaitu 2.414 km per jam. Para astronom pun tercengang. Bintik yang pertama dinamai bintik hitam besar, bintik gelap yang kedua dinamai bintik hitam 2. Meskipun badai-badai tersebut telah lenyap ketika teleskop Hubble mengarahkan lensanya ke Neptunus, para ilmuwan masih ingin mengungkap rahasia di balik angin-angin ganas tersebut. Di tahun-tahun berikutnya, kita menemukan beberapa titik serupa di Neptunus. Hubble telah menjadi paparazzi antar bintang yang memotret gambar-gambar menakjubkan dari badai-badai liar ini. Pada tahun 1994, Hubble memotret 2 titik yang sebelumnya dilihat oleh Voyager 2 telah lenyap di telan ruang angkasa. Hal ini membuktikan kalau badai-badai tersebut tidak bertahan lama, setidaknya menurut standar planet raksasa. Kemudian pada tahun 2015, para astronom menganalisis gambar angin puyuh kecil di Neptunus dan mereka melihat sesuatu yang luar biasa terjadi. Awan putih terang mulai berputar-putar di tempat yang berbeda dan pada tahun 2018, voila, badai besar dan gelap selebar bumi meledak di sana. Ini adalah pertama kalinya kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri badai ini lahir. Bayangkan berada di sana untuk menyaksikan saat badai bintik hitam besar lahir di Neptunus, rasanya seperti menyaksikan keajaiban kosmik yang sedang berlangsung. Peristiwa ini telah memberikan informasi baru bagi para ilmuwan tentang badai misterius ini. Jadi sekarang kita sudah mengetahui 6 bintik hitam besar di Neptunus, inilah bagian yang paling aneh. Badai-badai besar di Neptunus ini berperilaku sangat berbeda dengan, katakanlah, bintik merah besar yang terkenal di Jupiter. Bintik hitam besar memiliki kebebasan untuk berkeliaran di sekitar planet sebelum akhirnya tercabik-cabik oleh angin kencang di atmosfer Neptunus. Bintik-bintik ini seperti pengembara antar planet. Ketika badai yang baru lahir itu muncul, para ilmuwan melihat sesuatu yang menarik. Ada awan putih terang yang terbuat dari metana beku yang mengambang di atas badai. Penemuan ini memberitahu kita bahwa bintik hitam besar ini terbentuk lebih dalam di atmosfer Neptunus daripada yang kita duga sebelumnya. Sepertinya badai mulai terbentuk dari bawah dan mendorong awan metana ke atas. Mirip seperti ketika kalian melihat awan-awan halus yang terbentuk di atas puncak gunung. Dengan memahami hubungan ini, para ilmuwan dapat mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana badai-badai ini bekerja dan apa yang membuat badai-badai ini begitu unik. Tim peneliti juga memperkirakan seberapa sering badai-badai fantastis ini muncul di Neptunus. Tampaknya badai-badai ini muncul setiap 4-6 tahun dan setiap bintik hitam besar memiliki masa hidup yang relatif singkat, yaitu sekitar 2 tahun. Tapi ada juga yang bisa bertahan sampai 6 tahun, umur yang sangat panjang. Namun masih banyak yang tidak kita ketahui tentang badai yang menawan ini. Kita ingin sekali mengukur kecepatan anginnya misalnya. Para ilmuwan memperkirakan kecepatan anginnya sekitar 359 km per jam. Kecepatan ini mirip dengan kecepatan angin di bintik merah besar Jupiter. Untungnya pengamatan dan analisis lebih lanjut dari Hubble akan membantu kita mengungkap misteri-misteri ini dan masih banyak lagi. Ada teka-teki lain yang membuat para ilmuwan kebingungan. Bayangkan ini, meskipun jaraknya lebih jauh dari matahari dibanding tetangganya Uranus, Neptunus ternyata lebih hangat. Yuk kita berhenti sejenak dan memikirkan apa arti lebih hangat di planet raksasa gas seperti Neptunus. Tidak seperti bumi kita yang padat, kita tidak bisa menancapkan termometer ke permukaannya. Kita hanya bisa mengintip ke lapisan terluarnya, yang berarti kita tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Jadi kita harus mengandalkan pengukuran suhu yang dilakukan pada ketinggian yang berbeda karena inti Neptunus kemungkinan besar cukup kecil.
Dengan melakukan pengukuran ini, para ilmuwan menemukan bahwa Neptunus dan Uranus sebenarnya tidak memiliki temperatur yang berbeda. Suhu keduanya hampir sama. Hal ini tidak masuk akal karena Neptunus mendapat lebih sedikit sinar matahari daripada Uranus. Mungkinkah salah satu misteri badai aneh itu menjadi kunci untuk mengungkap misteri lainnya, yaitu temperatur yang aneh? Yuk kita lihat. Tentu saja para ilmuwan langsung menyelidiki kasus ini dan ternyata Neptunus sedikit pamer dalam hal panas. Pengukuran yang dilakukan oleh Voyager menunjukkan bahwa Neptunus memancarkan panas 2 kali lebih banyak daripada yang diserapnya dari matahari. Sepertinya Neptunus sedang menghangatkan dirinya sendiri, menyamai tingkat panas Uranus. Cukup menarik kan? Tapi inilah plot twistnya. Neptunus bukanlah satu-satunya pemberontak dalam kelompok raksasa gas. Jupiter dan Saturnus juga memancarkan hampir 2 kali lipat panas yang mereka terima, sama seperti Neptunus. Jadi Uranus adalah satu-satunya yang aneh dalam kisah ini. Ini seperti maraton pemanasan, di mana Jupiter meraih medali emas, Saturnus berada di urutan kedua, lalu Neptunus dan Uranus sama sekali nggak terlihat. Penasaran kan? Alasannya mungkin karena Uranus tidak memiliki sumber panas internal yang signifikan, tidak seperti planet-planet lainnya. Tapi, apa sebenarnya sumber panas internal ini? Secara sederhana, sumber panas internal adalah panas yang tersisa saat tata surya terbentuk dan planet-planet terbentuk. Di Neptunus dan juga Jupiter dan Saturnus, panas ekstra ini berasal dari sesuatu yang disebut kontraksi gravitasi. Bayangkan planet ini perlahan-lahan mengecil karena gravitasi menariknya ke dalam. Saat menyusut, materi yang jatuh ke dalam mengubah energi potensialnya menjadi energi panas yang kemudian dilepaskan dari planet. Jadi, mengapa Uranus kehilangan sumber panas internal ini? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan yang terjadi di masa-masa awal Uranus. Mungkin tabrakan yang membuatnya berputar ke samping. Peristiwa ini mungkin mengacaukan proses pembentukannya, sehingga Uranus tidak memiliki sumber panas internal yang signifikan. Inilah ide lain yang agak lucu. Alih-alih melepaskan panas dari interiornya secara perlahan-lahan, planet-planet beku ini mungkin saja bersendawa panas. Iya, kamu nggak salah dengar. Uranus mungkin sedang berada dalam fase tenang, sedangkan Neptunus baru saja mengeluarkan sendawa yang sangat besar. Hal ini mungkin seperti episode konveksi yang terjadi pada saat-saat tertentu, tetapi dipisahkan oleh periode waktu yang lama. Ini seperti cegukan, tapi sampai kita menyaksikan salah satu dari episode ini beraksi, kita tidak bisa memastikan apakah teori ini benar. Teori lain mengatakan semua ini bisa terjadi karena faktor usia. Jumlah panas yang dipancarkan sebuah planet sebagian besar bergantung pada usia planet tersebut dan seberapa cepat atau lambat planet tersebut melepaskan panasnya. Sebagai contoh, planet yang lebih tua cenderung lebih dingin. Ada juga teori hujan yang cukup liar. Di planet-planet raksasa gas ini mungkin terjadi hujan helium. Dan mungkin itu bisa mempengaruhi jumlah panas yang dilepaskan. Kita belum tahu pasti. Dan akhirnya, yuk kita kembali ke badai misterius kita. Sekarang disinilah bagian menariknya. Angin-angin itu cukup gila dan temperaturnya mungkin ikut berperan di dalamnya. Suhu yang sangat dingin di planet-planet ini menciptakan kondisi yang sangat minim gesekan. Hal ini memungkinkan angin bergerak dengan kecepatan super cepat. Dengan kata lain, tidak seperti bumi yang memiliki pegunungan dan rintangan yang memperlambat angin, planet-planet raksasa gas memiliki permukaan yang mulus. Inilah bagian yang paling menarik. Mungkinkah badai-badai ini berhubungan dengan panas di dalam planet? Mungkin saja ada hubungannya, tapi ini merupakan keseimbangan yang rumit. Untuk mengungkap rahasia ini, kita perlu menggali bagian dalam planet-planet tersebut seperti massa, ukuran inti, dan profil kerapatannya. Untungnya Juno milik NASA sibuk mengumpulkan data gravitasi Jupiter yang sangat bagus untuk membantu kita membuat model yang mengagumkan. Simulasi komputer telah memberi kita ide yang menggiurkan. Angin di raksasa es ini mungkin berpesta hanya di lapisan atas atmosfer mereka. Di sana seperti ada pesta yang meriah. Hal ini menunjukkan bahwa angin super cepat yang kita lihat di Uranus dan Neptunus disebabkan setidaknya sebagian oleh pelepasan panas ketika benda-benda seperti air mengembun. Memahami semua efek yang membingungkan ini bukanlah hal yang mudah. 1 tahun di Neptunus berlangsung selama 165 tahun di bumi. Itu seperti menunggu berabad-abad untuk melihat pergantian musim.
Jadi mempelajari siklus musim di Neptunus membutuhkan kesabaran yang sangat besar dari para ilmuwan antariksa. Yuk kita tunggu dan lihat bagaimana kisah ini terungkap di masa depan.